artikel atau tulisan yang berjudul Samahatu Asy-Syari'atil Islamiyah wa Hubbullahi Ta'ala an tu'ta rukhasuhu wa hathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala dzalik. Judul tulisannya yang ilmiah ini adalah Samahatu Asy-Syari'atil Islamiyah. Kemudahan dan keringanan syariat Islam. Wa hubbullah, dan cintanya atau sukanya Allah untuk dilakukan, dimanfaatkan, didatangi rukhsah-rukhsah. Dispensasi-dispensasi, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Allah senang kalau dilakukan. Ini bantahan terhadap Falil Harbi. Berarti ada sesuatu pada akidah orang terkait orang ini, terkait masalah ini. Biasanya fitnah yang baru akan muncul lagi nih. Nggak merasa bahwa dia sudah menjadi yang semanhaj dengan Falil Harbi. Dan himbauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangi, melakukan, memanfaatkan dispensasi kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Ini judulnya, dan buku ini panjang sekali, tapi ada sebuah poin yang ana langsung akan ke poin tersebut. Seandainya waktu cukup, ana akan bacakan dari awalnya betapa indahnya yang beliau tulis. Ada kaidah-kaidah penting, mengutip pernyataan Ibn Taimiyah dan yang lainnya dengan dalil-dalilnya. Tapi saya langsung poin ketiga. Syekh mengatakan, hunaka a'dzarun tasqutu biha wajibatun mithlu huduril jumu'ati wal jama'at. Di situ ada uzur-uzur yang dengan sebab itu beberapa amalan-amalan wajib, sekali lagi bukan mustahab lagi, amalan-amalan wajib menjadi gugur. Seperti hadir dalam sholat Jumat, seperti hadir dalam sholat berjamaah. Qala al-Muwaffaq Ibnu Qudamah rahimahullah fil Muqni', telah berkata Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Muqni' jilid 1 halaman 219 hingga 220. Syekh langsung mengutip ucapan seorang alim faqih usuli Ibnu Qudamah. Wa yu'dzar fil jumu'ati wal jama'ah, dan diberi uzur untuk tidak hadir dalam sholat Jumat dan sholat berjamaah. Siapa saja? Al-marid, seorang yang sakit. Sakitnya apa saja yang memungkinkan menghalangi dia untuk hadir di sholat Jumat. Waman yudafi' al-akhbathain, seseorang yang sedang menghadapi atau melawan gangguan buang air besar atau buang air kecil. Dia terpaksa ini Jumatan, sebentar lagi khutbah dimulai. Kalau ana harus ke sana untuk buang air besar, gimana nanti sholat Jumatnya? Termasuk uzur, tunaikan, buang hajatmu. Walaupun terlambat dan tidak bisa hadir dalam sholat Jumat karena tempatnya jauh. Oh, sini kan enak, ada toiletnya dekat. Iya, yang dekat. Kalau antum ada di satu daerah yang di situ airnya jauh, antum harus turun ke sungai atau harus menimba dan menunggu waktu, ngantri ataukah yang lainnya. Ini habis, bagaimana nanti khutbah? Kita nggak dengerin, wajib dengerin khutbah. Bagaimana sholat Jumat? Salah satu kewajiban, lebih wajib dari sholat berjamaah, 5 waktu. Iya, nah, betul, wajib. Tapi sabar wahai saudaraku, berjalanlah di atas syariat. Jangan pakai logika dan emosi. Itu yang menyesatkan Khawarij. Itu yang menyesatkan kaum ekstremis. Termasuk kaum Haddadiyah, wal Hajuriyah dan semisalnya. Dilanjutkan. Waman yudafi' al-akhbathain. Nah. Barakallahu fikum.
Qala wal khaif dhaya'a malihi aw fawatihi aw dararun fihi aw mautu qaribihi aw ala nafsihi min darari sultanin aw mulazamati gharimin, ya subhanallah, wala syai' ma'ahu aw fawat rifqatihi aw ghalabatin nu'asi awil adha bil matari wal wahli wal rihi syadid fil lailatil mudhlimatil baridah. Ya ni'mata, betapa nikmatnya ilmu. Wa ya khasrata al jahl wal juhala, betapa ruginya kebodohan dan orang-orang bodoh. Disebutkan di sini termasuk yang diberi uzur untuk tidak hadir sholat Jumat dan sholat berjamaah. Ini penting Anda tekankan, ini masa-masa fitnah. Mungkin antum akan mendapati komentar-komentar nih melalui media-media. Wah, ini presiden, ini pembisik-pembisiknya. Ini memang sengaja untuk mencegah umat beribadah kepada Allah. Masa sholat berjamaah nggak boleh? Ini pembisik-pembisiknya, ini kufar-kufar. Hati-hati ini sekarang. Orang-orang komentar macam-macam. Dan tidak sedikit atau ada beberapa salafin yang samma'una lil kadzib, sengaja mempersilahkan pendengarannya untuk mendengarkan kedustaan-kedustaan melalui medsos dan sejenisnya. Samma'un lil jahl, mempersilahkan pendengarannya untuk mendengarkan kebodohan-kebodohan yang menampakkan dirinya sebagai orang yang ghirah terhadap ibadah, orang yang cemburu terhadap penerapan syariat Islam, cemburu terhadap kebenaran. Kadzib, bohong dia. Begitulah Khawarij sejak dulu, menampakkan kecemburuan. Yang Rasulullah menyatakan, yakhruju min dhi'di hadza, akan keluar nanti dari pengikut orang ini nanti, yaitu Dzul Khuwaisirah, ditahdzir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kebodohannya dalam melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Dilanjutkan, wal khaif, seorang yang takut atau khawatir hilangnya harta dia, boleh dia tidak hadir ke salat Jumat. Ana tinggal barang ana, hadir salat Jumat, hilang. Mau ana titipkan, enggak ada. Ada orang bodoh, tawakal ya akhi. Dia enggak punya lagi kecuali harta itu. Tawakal, biarkan. Kamu sholat atau rizki itu dari Allah. Ini jahil. Masya Allah, nampaknya seorang yang zuhud, seorang yang abid, ahli ibadah. Tapi jahil dia. Akan menyesatkan dirinya dan menyesatkan umat. Lihat al-fuqaha. Seorang yang khawatir hilangnya harta dia. Au fawatihi, atau hilangnya kesempatan besar yang dia sulit gak ada lagi untuk mendapatkannya, atau mengkhawatirkan adanya sebuah doror tertentu, atau kematian saudaranya. Kalau dia tidak lakukan ini, dia akan mati saudaranya. Kalau saya tetap hadir sholat Jumat atau sholat berjamaah, membiarkan saudara kita ini atau saudara kandungnya atau familinya atau siapa saja jelas-jelas terancam nyawanya, maka uzur baginya menolongnya, menyelamatkannya. Loh, ini sudah azan. Iya, ana mau selamatkan dia. Ya akhi, nanti telat salat Jumat. Barakallahu fik, tafadhol antum berangkat. Ana akan selamatkan dia. Uzur. Nah. Qala au ala nafsihi, atau khawatir kematian terhadap dirinya sendiri. Kalau dia memaksakan diri hadir salat Jumat atau salat berjamaah, atau kekhawatiran dari doror seorang penguasa yang kejam, atau seorang yang sedang menunggui atau mengejar mengejar orang yang punya hutang kepadanya. Ini kesempatan, ini orang suka bohong. Ana mau uang ana daripada dia, dan seterusnya. Atau dia tertinggal rombongan. Yang penting kalau dia tertinggal, dia akan kesesat jalannya. Sementara sholat Jumat sudah akan ditegakkan. Atau ghalabatun nu'as, dia terkalahkan oleh rasa kantuknya serta takut kepada gangguan
baik dengan sebab hujan, ya, ana berangkat ini hujan, ana nanti repot nih kalau hujan, nah, dan seterusnya, atau dengan sebab adanya tanah lumpur yang menghalangi dia untuk sampai ke masjid, atau adanya angin badai di malam hari yang gelap, yang dingin. Semua ini adalah uzur untuk tidak menghadiri sholat Jumat atau sholat berjamaah. Qala al-Muhashshi, berkata kata Syekh Rabi, pentaklik yang memberikan footnote dan penjelasan terhadap Ibnu Qudamah, terhadap Al-Muqni', kitab Al-Muqni'. Siapa Al-Muhashshi ini? Siapa dia? Qala wa huwa al-allamah Sulaiman bin Abdullah ibn al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Al-Imam Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab, cucu daripada Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, seorang ulama besar, memberikan footnote, penjelasan kepada pernyataan Ibnu Qudamah. Al-khawf yatanawwa'u thalathata anwa'. Jenis rasa takut atau kekhawatiran terbagi menjadi 3 macam. Dirinci oleh dia. Nah, dirinci oleh beliau. Ahaduha al-khawf ala nafsih bi an yakhafa sultanan ya'khudhuhu aw lissan aw sib'an aw saylan aw nahwa dhalik mimma yu'dhihi fi nafsihi aw yakhafa ghariman yahbisuhu wala syai'a ma'ahu yu'tihi. Fa inna habsal mu'sir dhulmun wastathna al-qadir 'ala al-ada' wa man 'alaihi haddu qadhfin aw haddun lillah. Masya Allah. Kata beliau, jenis khauf, kekhawatiran yang pertama adalah rasa takut, kekhawatiran terhadap keselamatan dirinya, seperti takut terhadap kejahatan seorang penguasa untuk menangkap dia atau menyiksanya, sehingga dia nggak bisa hadir sholat Jumat. Kenapa ya akhi? Ana takut penguasa ini jahat, kejam, ana nggak berani keluar rumah. Nah, ada orang jahil, tawakal ya akhi, antum nanti terbunuh nggak ada masalah. Enggak, takut, diberi udzur oleh ulama. Jangan seperti ceritanya seorang yang membunuh 99 orang itu, yang berjumpa dengan rahib dan berjumpa dengan ulama, seorang alim. Berjumpa seorang rahib ahli ibadah, tapi nggak punya ilmu. Semangat ibadah, tapi nggak punya ilmu. Akhirnya mencelakakan orang lain, menyesatkan orang lain. Dianya pun jadi korban dan menjadi orang ke-100, dibunuh oleh si pembunuh tadi. Karena fatwanya ngawur. Fatwanya mutasyaddid, ekstrim. Seorang pembunuh yang ingin tobat diberi fatwa yang salah, ekstrim. Datanglah kepada seorang yang berilmu. Si pembunuh bertanya, aku ini mengalami problem, aku membunuh 99 orang dan apakah aku bisa bertobat? Dijawab, na'am, kamu masih bisa bertobat dan mendapatkan tobat. Bertobatlah dan kamu keluar dari kampung itu. Yang mayoritas orangnya memang suka bunuh-membunuh, yang jelek itu kampung itu. Itu akan membuat kamu nanti jatuh pada dosa pembunuhan lagi. Keluar kamu. Terbimbing dia. Al-hadis, cerita hadis ini insyaallah ma'ruf. Ayyuhal ikhwah, Al-Imam Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah merinci kembali penjelasan Ibnu Qudamah. Atau dia takut ancaman seorang pencuri yang mengancamnya, atau ancaman binatang buas, atau banjir, dan yang sejenisnya dari perkara-perkara yang mengganggu dirinya. Ayyuhal ikhwah, perhatikan sekali lagi pelajaran dari seorang faqih tentang uzur-uzur. Seseorang boleh tidak menghadiri sholat Jumat atau sholat berjamaah. Jadi jangan terprovokasi. Presiden sedang mengatakan, cuma mengatakan, dengan ini kami himbau kepada rakyat untuk melakukan ibadah di rumah. Karena kondisi wabah yang sudah menjadi
pandemik atau mewabah secara internasional. Nah, ayuhal ikhwah, kemudian beliau menyebutkan jenis-jenis uzur yang lainnya. Jenis-jenis uzur yang lainnya yang membolehkan seorang untuk tidak hadir sholat Jumat. Panjang dibahas. Sebelum kita melanjutkan jenis-jenis uzur yang disebutkan ada 3 jenis tadi, ada sebuah kesimpulan yang bisa kita ambil di sini. Bahwa apa yang kita hadapin ini sekarang, ya, jenis uzur yang jauh lebih besar dari sekedar kekhawatiran sakit pribadi. Ini statusnya wabah. Karenanya Dewan Fatwa Saudi Arabia mengeluarkan fatwa. Dewan Fatwa ulama senior Saudi mengeluarkan fatwa tentang sholat Jumat dengan rincian-rincian yang telah disebutkan. Orang yang terinfeksi virus ini bagaimana, orang yang tercurigai bagaimana, orang yang khawatir terhadap dirinya tertimpa virus ini apa hukumnya, orang yang sakit flu dan sejenisnya bagaimana, dijelaskan semuanya, yang kesimpulannya semua diletakkan pada tempatnya oleh para ulama.